Kembali ke rumah Tuhan, ku rasakan bahagia, ku pegang kekasihku. Hah, dengarlah helaan nafasmu. Kau benar-benar mengusir suasana hatiku yang senang. Lihatlah gambaran kepahitan. Ceritakan, apa yang terjadi? Eh, Masih menghela nafas juga. ini tentang pendetaian. Dia datang lagi? Ya, ketika kau baca firman Tuhan yang Maha Kuasa padaku, kupikir itu luar biasa. Hatiku terasa terang. Namun pendetaian hanya menggangguku. Dia juga baca ayat-ayat Alkitab untukku. Ayat yang mana? Tuhan Yesus berkata, jadi jika ada orang yang berkata kepada engkau, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan engkau percaya. Karena akan bangkit Kristus-Kristus dan nabi-nabi palsu dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Benar. Dan berdasarkan ayat-ayat itu, pendetaian berkata, setiap orang yang memberitakan kedatangan Tuhan adalah sesat. Setiap orang yang memberitakan bahwa Tuhan datang berinkarnasi adalah sesat. Dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Kita telah ditipu. Aku sangat bingung ketika mendengarnya. Percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Apa yang membingungkanmu tentang itu? Hah? Baiklah, satu pertanyaan. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Apa kau percaya itu? Ya tentu saja aku percaya. Kemudian di akhir zaman saat Tuhan kembali, bukankah akan ada para Kristus dan nabi palsu yang menipu orang? Tentu saja akan ada. Bagaimana cara kita membedakan Kristus yang benar dan palsu? Itu Mungkinkah karena para Kristus palsu dan nabi palsu menipu orang, kau akan menyangkal kedatangan kembali Tuhan Yesus? Mungkinkah karena para Kristus palsu dan nabi palsu menipu orang, kau akan menolak menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan Yesus yang telah kembali? Itu seperti membuat dirimu kelaparan karena takut tersedak. benar sekali. Jika ada Kristus yang sejati, pasti ada yang palsu. Bagaimana cara kita membedakan yang benar dan yang palsu? Tuhan Yesus dengan jelas berkata, dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, lihatlah mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Juga Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Berdasarkan fakta firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, itu suara Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apa kita salah melakukan itu? Itu sepenuhnya benar. Tuhan Yesus berkata, karena akan bangkit Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat. Firman itu sangat jelas. Para Kristus palsu membuat tanda-tanda dan mukjizat untuk menipu manusia. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran yang tak bisa diungkapkan dan ditiru para Kristus palsu. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Tunggu sebentar. Ulangi lagi bagian itu. Bagian mana yang harus kuulang? 2 kalimat terakhir. Baik. Para Kristus palsu membuat tanda-tanda dan mukjizat untuk menipu manusia. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran yang tak bisa diungkapkan atau ditiru para Kristus palsu. Mengerti? Perlu kumundurkan dan mengulangnya? Benar. Pribadi yang dapat mengungkapkan kebenaran adalah Kristus. Itu pasti benar. Mereka yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran pasti adalah para Kristus palsu yang menipu manusia. Mengapa tidak terpikir olehku? Hei sayang. Kau mengejutkanku. Maaf. Kau sangat... Teruskan. Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman, tapi dia tidak membuat tanda-tanda atau mukjizat. Sebaliknya dia berbicara dan berkata-kata untuk mengungkapkan kebenaran. Dan semua orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dapat yakin dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus telah muncul dan mulai bekerja. Tidak ada roh jahat iblis yang dapat meniru hal-hal ini. Jadi katakan, apakah iblis memiliki kebenaran? Tentu saja tidak. Bisakah iblis mengungkapkan kebenaran? Tidak bisa. Lalu jika kau mengerti sejauh ini, bagaimana kau bisa tertipu? Benar tidak? Ketika kau bersekutu dengan cara ini, aku bisa mengerti. Pribadi yang bisa ungkapkan kebenaran adalah Kristus. Dan mereka yang hanya dapat membuat tanda-tanda dan mukjizat jelas adalah para Kristus palsu yang menipu. Benar. Setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaan penembusan dan naik ke surga, selama 2000 tahun tak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan kebenaran. Namun setelah Tuhan yang Maha Kuasa datang, dia mengungkapkan begitu banyak kebenaran. Firman-Nya berkelebat seperti kilat melintasi langit dari timur. Wush, sampai ke barat. Firman Tuhan mengguncangkan seluruh dunia. Dan ini apa? Apa itu? Datangnya terang yang benar dan diusirnya kegelapan.
Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin kau tidak melihatnya? Hah? Aku benar-benar bodoh. Kurasa begitu. Aku hampir saja ditipu oleh para pendeta dan penatua. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, semakin kita memahami kebenaran dan rasanya hati kita semakin terang. Hah? Tak peduli bagaimana PKT dan dunia religius memfitnah, menentang dan menyangkal Kristus, tak pernah ada keraguan dalam hati kita. Jadi mengapa kau bisa ditipu? Mengapa? Mengapa? Karena kau tidak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kau tidak mengerti kebenaran. Jadi ketika pendeta itu berbicara kepadamu, kau jadi bingung. Orang tua bodoh. Selama bertahun-tahun, aku hanya mendengarkan pendeta itu menafsirkan Alkitab. Dan aku selalu mempercayai kata-katanya. Tapi ini tampaknya masalah. Ya benar. Mengapa aku tidak memiliki kearifan ketika sesuatu terjadi padaku? Sepertinya aku tidak memiliki kebenaran sama sekali. Jika kau dapat membaca dan memahami firman menampakkan diri dalam rupa manusia, kujamin pendeta itu tidak akan bisa menipumu, tidak peduli seberapa liciknya dia. Jadi aku perlu membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya benar. Ada apa? Mungkin kau harus lebih banyak bersekutu denganku tentang hal itu. Kau selalu bekerja dan menyebarkan Injil. Semua orang itu dapat yakin pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman ini nyata. Tapi aku sendiri telah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku terlalu sedikit memahami kebenaran. Maaf. Baiklah, pertama-tama mari kita baca firman Tuhan dan melihat siapa Kristus dan bagaimana cara mengenal Kristus. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh membuka kebenaran dan misteri ini bagi kita. Kalau begitu mari kita membacanya. Ini dia. Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus, dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Perbedaan ini dikarenakan Kristus bukanlah daging dan darah, melainkan inkarnasi roh. Ia memiliki kemanusiaan yang normal sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskannya dengan sangat jelas. Iya, benar. Ini berarti Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Benar. Aku sudah percaya pada Tuhan selama setengah masa hidupku, tetapi aku tidak mengerti siapa Kristus. Sungguh cara yang menyedihkan untuk percaya. Persis. Hah? Seseorang di dunia religius tidak dapat memahami kebenaran dengan mendengarkan para pendeta dan penatua. Memang. Sini, aku akan baca bagian lainnya. Baiklah. Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki hakikat Tuhan. Dan ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, ia akan melaksanakan pekerjaan yang harus ia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, ia akan mengungkapkan siapa dia. Dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepada manusia, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Daging yang tidak membawa hakikat Tuhan, tentu bukan Tuhan yang berinkarnasi. Hal ini tidak diragukan lagi. Ayo kita terus membaca. Untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menentukannya dari watak yang ia ungkapkan dan perkataan yang ia ucapkan. Artinya, apakah itu daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan kebenaran atau bukan, harus dinilai dari hakikatnya. Karena Tuhan menjadi daging, dia akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepada manusia, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Kau mengulangi hal penting. Pertanyaan, mengapa Kristus dapat mengungkapkan kebenaran dan memberi kehidupan? Karena Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Benar, kau mendapat 10 poin. Apa ini acara kuis sekarang? Silahkan duduk. Kristus adalah manusia yang dipakai roh Tuhan untuk menjadi manusia. Kristus memiliki esensi ilahi dan dia adalah kebenaran yang diwujudkan. Jadi, Kristus dapat mengungkapkan kebenaran, menyediakan bagi manusia dan melakukan pekerjaan penyucian dan penyelamatan umat manusia. Tidak ada manusia yang memiliki atau dapat mencapai hal-hal ini. Benar. Di zamannya Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tuhan Yesus mengungkapkan banyak kebenaran, memberi jalan pertobatan kepada manusia, menyingkapkan misteri kerajaan surga, dan akhirnya disalibkan untuk menebus seluruh umat manusia. Firman dan pekerjaan Tuhan Yesus sepenuhnya membuktikan bahwa Dia adalah Kristus dan Juru Selamat umat manusia. Itu benar sekali. Hah? Nah sayang, biar kulanjutkan. Iya. Pertama kali Tuhan datang berinkarnasi sebagai Tuhan Yesus. Dia melakukan pekerjaan penebusan dan pengampunan dosa umat manusia. Di akhir zaman, dia datang berinkarnasi lagi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan berdasarkan pada pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Juga menyingkapkan dan menghakimi penyebab manusia berbuat dosa dan menentang Tuhan. Kebenaran tentang kerusakan manusia oleh iblis. Dan bagaimana Tuhan menghakimi, menyucikan dan menyelamatkan manusia. Bagaimana manusia harus bertobat untuk masuk kerajaan surga. Dan karenanya, Ayo minumlah dulu. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang kita tidak mengerti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memberi kita jalan hidup yang kekal. Iya. Aku belum pernah mendengar kebenaran ini. Kau tidak sering membaca firman Tuhan, jadi tentu belum pernah. Kenapa kau pergi? Aku harus pergi. Pergi kemana? Untuk mengambil buku catatan dan menuliskannya. Kalau begitu katakan saja. Kata-kata ini terlalu penting. Tulisan tangan yang buruk lebih baik daripada hafalan. Itu benar. Dan juga, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus taat dan mencintainya. Apa artinya melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana cara lepas dari dosa dan memperoleh keselamatan? Orang jenis apa yang bisa masuk kerajaan surga dan orang jenis apa yang dihukum? Akhir dan tempat tujuan setiap jenis orang, bagaimana kerajaan Kristus akan muncul di bumi, dan seterusnya. Jadi tunggu sebentar. Ada apa? Maaf, aku sangat bersemangat sampai lupa denganmu. Topik-topik ini amat sangat penting. Benar. Ini semua misteri yang paling penting bagi umat manusia. Ya benar. Sayang, menurutmu jika Tuhan tidak datang berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran ini, siapa lagi yang bisa menyucikan dan menyelamatkan manusia? Siapa lagi yang bisa menyingkapkan misteri rencana pengelolaan Tuhan? Siapa lagi yang bisa membongkar dan menganalisis penyebab manusia berdosa dan menentang Tuhan? Siapa lagi yang bisa menunjukkan jalan bagi manusia untuk lepas dari dosa dan diselamatkan? Bisakah orang lain melakukan itu? Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal itu. Tepat sekali. Hanya Tuhan yang berinkarnasi sebagai anak manusia yang dapat melakukan pekerjaan semacam ini. Persis. Sekarang mari kita baca bagian lain dari firman Tuhan. Ya, baiklah. Aku tidak akan membacanya. Apa? Aku akan bernyanyi. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa indahnya kehidupan bergereja kita. Kupikir aku ingin tahu bagaimana rasanya berada di atas panggung itu. Kalau begitu ayo. Baiklah. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di dunia. Jadi siapa dia? Tetapi itu justru daging khusus yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Selagi ia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sembarang manusia, tetapi yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia. Benar? Dan juga mengungkapkan watak Tuhan, serta mewakili Tuhan dan berikan kehidupan bagi manusia. Dia mengungkapkan watak Tuhan dan memberi manusia kehidupan. Cepat atau lambat para Kristus palsu itu akan jatuh. Mengapa demikian? Walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka tak miliki substansi Kristus. Karena itu Tuhan mengatakan keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia. Lalu bagaimana menjelaskannya? Melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Itu sungguh benar. Lagu ini membuat hatiku merasakan terang dan keindahan. Setelah aku bernyanyi, apa kau sudah memiliki kearifan? Firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu mencerahkan. Kalau aku tidak memiliki kearifan setelah mendengar itu, aku benar-benar orang tua yang bodoh. Istilah orang tua yang bodoh itu tepat. Apa? Itu sebelum kau mengerti. Hal terpenting dalam mengenal Kristus adalah yakin bahwa
Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saking senangnya dia menyelah, bagus sekali. Siapapun yang dapat mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penyucian dan penyelamatan manusia adalah Kristus. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengutuk dia. Kristus selalu Kristus, tidak ada yang dapat menyangkalnya. Itu benar. Apakah kau ingat bagaimana di zaman Tuhan Yesus? Agama Yahudi dan pemerintahan Romawi mengutuk, menentang, dan bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Seluruh generasi menolak Tuhan Yesus di zamannya. Aku bertanya kepadamu, 2000 tahun kemudian bagaimana situasinya? Injil penebusan Tuhan Yesus kepada umat manusia telah tersebar ke seluruh dunia. Hari ini, seluruh dunia religius mengakui Tuhan Yesus sebagai Kristus, Juru Selamat umat manusia. Tepat sekali. Ini tidak sulit untuk mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman dan dia menderita penganiayaan dan penindasan dari partai komunis. Serta penentangan dari seluruh dunia religius. Tetapi jalan yang benar dan kebenaran akan kokoh kuat selamanya dan tidak ada yang bisa menyangkal itu. Benar. Seperti yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada negara atau kuasa apapun yang dapat menghalangi tujuan yang ingin dicapai Tuhan. Sekarang, firman Tuhan yang Maha Kuasa diterbitkan secara terbuka di internet. Menyebarkan kesaksiannya ke seluruh dunia. Semakin banyak orang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mendengar suara Tuhan, yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dan berbalik kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kaum iblis yang menyangkal dan menentang Tuhan, pada akhirnya hanya akan mendapatkan hukuman. Dan tren membuktikan ini memang demikian. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya yang ditakdirkan oleh Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan tumbuh subur. Jalan yang benar selamanya kokoh kuat. Benar. Teori dan kekeliruan yang tidak masuk akal dari rezim jahat dan antikristus dapat diulang berkali-kali, tetapi itu bukan kebenaran. Dan mereka akan menghancurkan diri sendiri dan disingkapkan oleh fakta. Apa kau tahu apa ini? Apa? Mengambil batu-batu yang berat Dan menjatuhkannya ke atas kaki mereka sendiri. persis. Ketika bencana besar datang, orang-orang di dunia religius akan meratap dan menggertakkan gigi mereka. Yang baik dan yang jahat pada akhirnya diberi imbalan yang sesuai. Ini sepenuhnya menggenapi ungkapan. Yang benar tidak mungkin salah. Dan yang salah tidak mungkin benar. Memang benar. Sepertinya ketika para pendeta dan penatua dunia religius berkata, setiap orang yang memberitakan kedatangan Tuhan adalah sesat. Dan setiap orang yang memberitakan bahwa Tuhan datang berinkarnasi adalah sesat. Mereka bersikap bodoh, sama sekali tidak masuk akal. Mereka tidak dapat membedakan antara Kristus yang benar dan yang palsu. Malah menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa yang mengungkapkan kebenaran dan menghalangi orang menyelidiki jalan yang benar. Ini seperti dituntun orang buta. Tentu saja itu seperti dituntun orang buta. Bagaimana bunyi 1 Yohanes 4 ayat 3? Setiap roh yang tidak mengakui Yesus Kristus datang dalam daging bukanlah berasal dari Tuhan. Ini adalah roh antikristus. Dan engkau sudah mendengar bahwa ia harus datang, bahkan ia sekarang sudah ada di dalam dunia. Dan 2 Yohanes 1 ayat 7? Karena banyak penyesat masuk ke dalam dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Ini adalah penipu dan antikristus. Sekarang perhatikan. Siapapun yang menolak untuk mengakui bahwa Tuhan datang berinkarnasi adalah antikristus. Dan siapapun yang menyangkal atau mengutuk Kristus adalah antikristus. Pertanyaan. Para pendeta dan penatua dunia religius selalu menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadikan diri mereka musuh Kristus di akhir zaman. Mengapa? Mereka antikristus. Benar, 20 poin tambahan. Ya, selama sekian tahun, para pendeta dan penatua hanya memberitahu kita untuk berjaga-jaga terhadap para Kristus palsu dan antikristus. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka adalah antikristus dan hamba kejahatan yang menipu kita? Tepat sekali. Para pendeta dan penatua ini seperti apel lunak yang dimakan cacing, busuk sampai ke bijinya. Analogi yang tepat. Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan diri dan bekerja di akhir zaman untuk menyingkapkan semua orang. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mereka yang mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa mengenali suara Tuhan dan berbalik kepada Tuhan adalah gadis-gadis bijaksana yang menerima Tuhan. Ya benar. Gadis-gadis bodoh mendengar suara Tuhan namun menolak untuk menerimanya. Tentu saja menghakimi dan mengutuk dan akhirnya hanya akan mendapatkan hukuman. Pekerjaan Tuhan benar-benar bijaksana. Itu menyingkapkan semua hamba yang baik dan jahat, semua domba dan kambing dan semua gadis yang bijaksana dan bodoh. Sangat menyedihkan bila tanpa kebenaran. Memang benar. Aku hampir ditipu oleh para pendeta dan penatua. Dan hampir kehilangan kesempatan diangkat oleh Tuhan. Iya benar. Sayang, dalam hal ini Astaga. Astaga. Sayang, selama kau menyebarkan Injil, kau telah mengalami banyak kemajuan. Iya benar. Sejak aku mulai membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah pahami kebenaran, membebaskan rohku dan membuatku bahagia. Ku dipenuhi iman kepada firman Tuhan dan tak
tak menyimpan keraguan. Ku telah yakin bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dengan ikuti Tuhan dan dapat kebenaran, ku bisa masuk kerajaan surga.